Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, kalian sudah memberikan segalanya untuk suami selama 7 tahun, namun justru diusir secara paksa di meja makan hanya karena dianggap sebagai beban yang tidak berpenghasilan. Ibu mertua dan suami kalian merasa sangat hebat karena akan segera menikah lagi dengan wanita lain yang dianggap lebih sukses. Tapi bayangkan apa jadinya saat mereka sadar bahwa wanita yang mereka buang adalah bos besar yang sebenarnya mengendalikan nasib mereka. Di tengah pesta mewah, semua orang mendadak kaku saat melihat siapa sebenarnya sosok yang mereka hina selama ini. Bagaimana perasaan mereka saat tahu bahwa kehancuran karir dan hidup mereka sudah berada di depan mata? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Dian meletakkan sepiring nasi goreng hangat di depan ibu mertuanya, Ibu Sari. Namun, bukan ucapan terima kasih yang ia dapatkan, melainkan sebuah dengusan napas yang terdengar sangat meremehkan. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya selama 7 tahun terakhir, Dian sudah bangun sejak pukul 4 subuh. Ia merapikan rumah, mencuci pakaian, dan menyiapkan sarapan terbaik. Tapi di mata Ibu Sari, semua itu tidak ada harganya karena Dian dianggap tidak membawa uang ke dalam rumah. Ibu Sari mengaduk nasi gorengnya dengan kasar, lalu menatap Dian dengan pandangan tajam. Ia bertanya dengan nada sinis, sampai kapan Dian hanya akan menjadi beban bagi Arya. Ia terus membanding-bandingkan Dian dengan anak tetangga atau teman-teman Arya yang memiliki karir cemerlang di kantor. Baginya, menantu yang hanya di rumah adalah menantu yang tidak berguna. Dian hanya diam. Ia menunduk sambil meremas ujung celemeknya. Ia ingin sekali menjawab bahwa alasan ia berhenti bekerja adalah atas permintaan Arya sendiri. Ia juga ingin berteriak bahwa selama ini, setiap laporan penting, setiap strategi pemasaran, hingga materi presentasi yang membuat Arya naik jabatan, semuanya adalah hasil pemikiran Dian di tengah malam saat semua orang sudah terlelap. Dian adalah otak di balik kesuksesan Arya, namun ia memilih untuk tetap menjadi bayangan demi menjaga harga diri suaminya. Tak lama kemudian, Arya turun dari lantai 2 dengan setelan jas yang rapi. Ia tampak gagah dan penuh percaya diri. Tanpa menyapa istrinya, Arya langsung duduk di kursi makan. Ia menyerahkan sebuah map plastik kepada Dian tanpa melihat wajahnya. Arya berkata dengan nada memerintah agar Dian mengecek kembali laporan keuangan yang harus ia kumpulkan siang ini. Ia meminta Dian memastikan tidak ada satupun angka yang salah, karena laporan itu sangat penting untuk promosinya menjadi manajer senior. Dian menerima map itu dengan tangan gemetar. Ia baru saja ingin bicara soal uang belanja yang sudah habis, namun Arya sudah lebih dulu sibuk dengan ponselnya. Di saat itulah, terdengar suara ketukan pintu. Ibu Sari dengan semangat berlari membukakan pintu, dan senyumnya merekah lebar saat melihat siapa yang datang. Ternyata yang datang adalah Citra, bawahan Arya di kantor. Citra tampil sangat cantik dengan pakaian kantor yang modis dan sepatu hak tinggi yang mahal. Ia membawa sebuah keranjang buah berukuran besar sebagai buah tangan. Ibu Sari menyambutnya dengan sangat hangat, jauh berbeda dengan caranya memperlakukan Dian. Citra dipuji setinggi langit sebagai wanita idaman, wanita yang cerdas, dan wanita yang mandiri secara finansial. Dian berdiri mematung di sudut ruang makan. Ia melihat bagaimana Citra dengan sangat akrab berbincang dengan suaminya. Citra bahkan tidak segan-segan mengomentari rumah mereka dan memberikan saran-saran tentang gaya hidup modern. Ibu Sari terus menyindir Dian di depan Citra, mengatakan betapa beruntungnya Arya jika memiliki pendamping yang setara seperti Citra,
bukan wanita yang hanya tahu cara memegang penggorengan. Hati Dian terasa seperti teriris sembilu. Yang membuat hatinya lebih hancur adalah ketika ia melihat Arya memberikan berkas yang tadi ia periksa kepada Citra. Arya mengatakan di depan ibunya bahwa Citra adalah asisten yang sangat cerdas karena selalu berhasil menyelesaikan tugas-tugas sulit dengan sempurna. Padahal, Dian tahu betul bahwa tugas-tugas itu adalah pekerjaannya yang ia kerjakan hingga matanya pedih di depan layar komputer setiap malam. Citra hanya tersenyum manis sambil melirik Dian dengan tatapan meremehkan. Ia seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dialah yang sekarang berkuasa di hati Arya dan di kantor tersebut. Citra memuji hasil kerja yang ada di tangannya, tanpa menyebutkan sedikit pun bahwa itu adalah hasil jerih payah Dian. Keadaan semakin memanas saat Ibu Sari secara terang-terangan meminta Dian untuk segera ke dapur dan membuatkan minum untuk Citra. Ibu Sari berkata bahwa itu adalah satu-satunya hal yang bisa Dian lakukan dengan benar. Dian merasa harga dirinya sudah diinjak-injak sampai ke dasar tanah di rumahnya sendiri. Sepanjang pagi itu, Dian hanya bisa menyaksikan dari kejauhan bagaimana suaminya, ibu mertuanya, dan wanita lain itu tertawa bersama. Mereka seolah-olah sudah menjadi sebuah keluarga baru yang bahagia, sementara Dian dianggap sebagai pelayan yang kehadirannya mengganggu pemandangan. Dian masuk ke dalam kamar dan menutup pintu dengan perlahan. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil menatap tangannya yang kasar karena deterjen. Di dalam dadanya, ada sesak yang luar biasa. Ia merasa pengabdiannya selama bertahun-tahun ini sia-sia. Namun, di balik air mata yang mengalir, ada sesuatu yang mulai bangkit di dalam diri Dian. Ia teringat akan sebuah janji yang pernah ia buat pada dirinya sendiri, jauh sebelum ia menyerahkan karirnya untuk Arya. Ia teringat bahwa di dunia luar sana, ia bukanlah wanita yang tidak berdaya. Ia memiliki kartu as yang tidak pernah dibayangkan oleh Arya maupun Ibu Sari. Sambil menghapus air matanya, Dian mengambil ponsel lamanya yang ia simpan di dalam laci terkunci. Ia menyalakan ponsel itu, dan sebuah notifikasi masuk dari sebuah perusahaan besar, mitra strategis yang selama ini menjadi incaran utama kantor Arya. Pesan itu berisi ucapan terima kasih atas arahan rahasia yang selama ini diberikan oleh Dian. Di sana, Dian tidak dipanggil sebagai ibu rumah tangga, melainkan sebagai sosok konsultan paling berpengaruh yang identitasnya selalu ia rahasiakan. Malam itu, rintik hujan mulai turun membasahi jalanan yang sepi. Dian berjalan perlahan meninggalkan gerbang rumah yang pernah ia anggap sebagai surga. Di tangannya hanya ada sebuah tas kecil, tanpa koper besar ataupun perhiasan mewah. Dari kejauhan, ia masih bisa mendengar tawa Ibu Sari dan Arya yang merasa telah menang karena berhasil menyingkirkan orang yang mereka anggap sebagai beban. Dian tidak menoleh sedikit pun. Ia menghentikan sebuah taksi dan menyebutkan sebuah alamat apartemen di pusat kota, sebuah tempat yang selama ini ia miliki dan ia rahasiakan dari siapapun. Di dalam taksi, Dian menyandarkan kepalanya ke kaca jendela. Air matanya sudah kering, digantikan oleh sorot mata yang tajam dan penuh keteguhan. Selama 10 tahun, ia sengaja merendahkan dirinya demi menjaga ego Arya. Ia membiarkan suaminya itu bersinar, sementara ia sendiri yang merancang setiap kesuksesan itu dari balik meja makan yang sederhana. Kini, pengabdian itu sudah berakhir. Dian membuka ponselnya, lalu melakukan sebuah panggilan yang selama ini tidak pernah ia lakukan. Suaranya terdengar sangat tenang saat berkata, "Saya akan kembali ke kantor besok pagi. Siapkan semua laporan audit untuk proyek utama perusahaan Arya." Keesokan harinya, suasana di kantor Arya terlihat sangat sibuk. Arya dan Citra tampak sangat mesra di ruangan kerja mereka. Arya merasa sangat percaya diri karena sebentar lagi Citra akan dipromosikan menjadi manajer tingkat tinggi.
Ia merasa semua laporan yang ia curi dari draft milik Dian sebelumnya adalah kunci utama kesuksesan mereka. Tanpa Arya sadari, draft laporan yang ia ambil itu sebenarnya mengandung celah besar yang sengaja dibuat oleh Dian sebagai sebuah jebakan. Sementara itu, Ibu Sari tidak henti-hentinya memuji Citra di depan teman-temannya melalui telepon. Ia merasa bangga karena akhirnya putranya mendapatkan pendamping yang sepadan, wanita karir yang cerdas dan kaya, bukan sekadar ibu rumah tangga yang hanya bisa menghabiskan uang seperti Dian. Ibu Sari bahkan sudah mulai merencanakan pesta pertunangan mewah untuk Arya dan Citra, seolah-olah perceraian Arya dan Dian adalah sebuah prestasi yang patut dirayakan. Namun, di balik kegembiraan mereka, sebuah badai besar sedang bersiap untuk menerjang. Dian kini sudah berada di sebuah gedung perkantoran mewah yang merupakan mitra strategis utama dari perusahaan tempat Arya bekerja. Di sana, semua orang menunduk hormat saat Dian melangkah masuk. Tidak ada lagi sosok Dian yang kusam dengan daster sederhananya. Ia kini mengenakan setelan kerja yang elegan, memancarkan wibawa seorang pemimpin yang selama ini ia sembunyikan. Dian mulai memeriksa satu persatu dokumen yang menunjukkan adanya aliran dana yang tidak wajar dari proyek yang dikerjakan Arya. Ternyata, demi membuat Citra terlihat berprestasi, Arya telah melakukan banyak pemalsuan dokumen dan penggelapan dana perusahaan. Arya mengira tindakannya sangat rapi, namun ia lupa bahwa semua strategi keuangan itu dulunya diajarkan oleh Dian. Dian tersenyum tipis melihat semua bukti yang kini sudah ada di tangannya. Ia merasa bersyukur karena Allah telah membukakan jalan baginya untuk mengungkap kebenaran dengan cara yang paling telak. Beberapa hari kemudian, undangan pesta kenaikan jabatan untuk Arya dan Citra pun disebarkan. Pesta itu akan diadakan di sebuah hotel bintang 5 yang sangat mewah. Arya dan Citra merasa bahwa hari itu akan menjadi puncak kejayaan mereka. Mereka tidak tahu bahwa undangan itu sebenarnya adalah undangan menuju kehancuran mereka sendiri. Dian sudah menyiapkan segalanya dengan sangat rapi. Ia tidak butuh kata-kata kasar untuk membalas dendam, ia hanya perlu menunjukkan siapa sebenarnya yang memegang kendali atas nasib dan karir mereka selama ini. Dian menatap layar komputer di depannya dengan perasaan lega. Alhamdulillah, semua bukti sudah tersusun sempurna. Ia membayangkan wajah Arya dan Ibu Sari saat mereka menyadari bahwa wanita yang mereka usir dengan hina adalah orang yang sama yang akan menghentikan langkah mereka selamanya. Perasaan sesak yang dulu menghimpit dadanya kini sudah hilang, berganti dengan semangat untuk menuntut keadilan. Dian tahu, hari pemalasan itu sudah sangat dekat, dan ia akan memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri dari kesalahan yang telah mereka perbuat. Hari yang dinantikan Arya dan Citra akhirnya tiba. Hotel bintang 5 itu tampak begitu megah dengan hiasan bunga di mana-mana. Arya mengenakan jas paling mahalnya, sementara Citra tampil sangat mencolok dengan gaun merah yang mewah. Di sudut ruangan, Ibu Sari tidak henti-hentinya menebar senyum kepada setiap tamu yang datang. Ia merasa martabat keluarganya kini benar-benar terangkat karena prestasi Citra yang selangkah lagi menjadi manajer tingkat tinggi. Ibu Sari berulang kali membanggakan calon menantu barunya itu di hadapan rekan-rekan sosialitanya, sambil sesekali menyindir masa lalunya yang ia anggap suram bersama Dian. Lihatlah Citra, dia adalah contoh wanita yang berkelas dan sukses. Tidak seperti yang dulu, hanya bisa masak dan bersih-bersih rumah sampai bau asap dapur, ucap Ibu Sari dengan nada sinis yang disambut tawa kecil dari teman-temannya. Ia merasa sangat puas karena telah mengusir Dian tanpa memberikan harta sepeser pun. Baginya, Dian hanyalah beban yang sudah selayaknya dibuang agar tidak menghalangi kesuksesan Arya. Di dalam hatinya, Ibu Sari merasa sangat cerdas karena telah memilihkan pendamping yang ia anggap jauh lebih menguntungkan bagi masa depan putranya. Sementara itu,
Arya tampak sangat bangga namun sebenarnya menyimpan kegelisahan yang ia sembunyikan. Ia memegang naskah pidatonya dengan tangan yang sedikit gemetar. Laporan besar yang ia susun dari draft milik Dian telah membawanya ke titik ini. Ia merasa sangat hebat karena berhasil mencuri ide-ide Dian agar Citra terlihat seperti bintang di kantor. Arya sama sekali tidak menyadari bahwa di dalam laporan itu terdapat banyak jebakan angka yang sengaja ditinggalkan Dian. Ia terlalu sombong untuk memeriksa kembali detail pekerjaan yang selama ini sebenarnya dilakukan oleh istrinya. Di sisi lain kota, Dian sedang bersiap-siap. Ia tidak memilih gaun pesta yang berlebihan. Ia hanya mengenakan setelan kerja formal yang sangat elegan, bersih, dan memancarkan wibawa yang luar biasa. Wajahnya yang dulu sering terlihat lelah karena mengurus rumah tangga, kini memancarkan ketenangan yang sangat dalam. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, lalu menghela napas panjang. Tidak ada lagi rasa dendam yang meledak-ledak, yang ada hanyalah tekad untuk mengambil kembali kehormatan yang selama ini diinjak-injak. Ia menyerahkan segala urusannya kepada Allah, agar kebenaran segera menunjukkan jalannya yang paling adil. Dian melangkah menuju mobil jemputan yang sudah menunggunya di depan gedung. Sopir pribadi dan asistennya menunduk hormat saat membukakan pintu mobil. Sepanjang perjalanan, Dian hanya diam menatap lampu-lampu kota. Ia teringat kembali bagaimana Ibu Sari memaki-makinya di meja makan dan menyebutnya wanita yang sudah tidak punya nilai. Kenangan pahit saat Arya melemparkan surat cerai ke arahnya justru menjadi bahan bakar yang membuat Dian semakin kuat. Ia sudah siap untuk menghadapi badai yang akan ia ciptakan sendiri di dalam aula pesta itu. Sesampainya di hotel, suasana pesta sedang berada di puncak keramaian. Musik klasik mengalun lembut mengiringi obrolan para petinggi perusahaan dan mitra bisnis penting. Arya dan Citra sedang berdiri di atas panggung kecil, menyalami para tamu dengan wajah yang penuh kemenangan. Namun, suasana yang riuh itu tiba-tiba berubah menjadi sunyi saat pintu besar aula terbuka lebar. Sosok wanita yang sangat mereka kenal melangkah masuk dengan langkah yang sangat tenang. Langkah kaki Dian terdengar begitu tegas di atas lantai marmer yang mengkilap. Para tamu mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya siapa wanita yang kehadirannya begitu menyita perhatian tersebut. Arya yang melihat Dian dari kejauhan langsung merasa jantungnya berdegup kencang. Ia mengucek matanya seolah tidak percaya bahwa wanita yang ia usir dengan hina kini berdiri di hadapan banyak orang dengan aura yang begitu berkuasa. Ibu Sari yang tadinya asyik bercerita langsung terdiam kaku dengan gelas minuman yang masih di tangan. Ia ingin menghampiri Dian untuk memaki dan mengusirnya lagi, namun ada sesuatu dalam tatapan mata Dian yang membuat nyali Ibu Sari menciut seketika. Ketegangan semakin memuncak saat Dian terus berjalan lurus mendekati panggung utama tempat Arya dan Citra berdiri. Citra, yang selama ini merasa paling hebat, mendadak pucat pasi. Seluruh tubuhnya bergetar hebat saat matanya bertemu dengan mata Dian. Sebagai bawahan di perusahaan mitra, Citra tahu betul siapa sosok yang sedang berjalan ke arahnya. Karena rasa takut yang luar biasa dan refleks yang sudah terlatih di kantor pusat, Citra secara otomatis menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Selamat malam, Ibu Direktur," ucap Citra dengan suara yang sangat gemetar, namun cukup jelas terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Seketika itu juga, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap seolah waktu berhenti berputar. Ibu Sari hampir terjatuh dari kursinya karena sangat terkejut mendengar panggilan itu. Arya merasa seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Kata-kata Citra barusan adalah sebuah pengakuan yang meruntuhkan segala kesombongan mereka. Mereka baru menyadari bahwa wanita yang mereka hina sebagai beban, ternyata adalah pemegang kendali atas nasib dan masa depan mereka. Dian hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menandakan bahwa hari perhitungan yang sesungguhnya baru saja dimulai.
Arya mencoba tertawa paksa, berusaha menganggap ucapan Citra hanyalah gurauan karena rasa gugup yang berlebihan. Namun, suasana pesta yang semula hangat kini berubah menjadi sangat dingin dan mencekam. Dian berdiri tepat di hadapan Arya, menatap matanya dengan pandangan yang sulit dibaca. Bukan kebencian yang terpancar dari mata itu, melainkan rasa kasihan yang sangat mendalam kepada pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Dian, jangan buat malu dirimu sendiri di sini. Cepat pergi sebelum keamanan menyeretmu keluar, bisik Arya dengan nada mengancam, meskipun sebenarnya tangannya gemetar hebat. Ia merasa sangat terancam dengan kehadiran Dian yang terlihat begitu tenang dan berwibawa di depan tamu-tamu pentingnya. Dian tidak bergeming sedikit pun. Ia melirik ke arah layar besar di belakang panggung yang seharusnya menampilkan video profil kesuksesan Arya dan Citra. Dengan gerakan yang sangat tenang, Dian mengeluarkan sebuah alat kendali kecil dari saku bajunya. Ia menekan satu tombol, dan seketika gambar di layar berubah total. Bukan lagi foto-foto bahagia atau grafik keuntungan perusahaan yang muncul, melainkan deretan dokumen rahasia, rekaman percakapan, dan bukti-bukti transfer dana yang selama ini disembunyikan oleh Arya. Seluruh tamu undangan, termasuk para dewan komisaris dan investor besar, terperangah melihat apa yang tersaji di layar tersebut. Mereka melihat dengan sangat jelas bagaimana laporan-laporan jenius yang selama ini diklaim sebagai hasil kerja Citra, ternyata berasal dari file pribadi milik Dian. Lebih parah lagi, layar itu menunjukkan bukti penggelapan dana perusahaan yang dilakukan Arya secara sistematis untuk membiayai gaya hidup mewah Citra, hanya agar Citra terlihat seperti wanita sukses di mata Ibu Sari. Ibu Sari yang berdiri di bawah panggung merasa lututnya mendadak lemas. Ia melihat namanya juga terseret dalam beberapa catatan transaksi yang tidak wajar sebagai penerima aliran dana ilegal tersebut. Wajahnya yang tadi penuh keangkuhan kini pucat pasi, seperti kertas putih. Ia ingin berteriak menyuruh Dian berhenti, namun suaranya seolah tertahan di kerongkongan karena rasa malu yang luar biasa. Semua ini, apa-apaan ini? Hentikan sekarang juga. Teriak Arya histeris sambil mencoba menutupi layar dengan tubuhnya, namun usahanya sia-sia karena proyektor itu menyorot langsung dari arah atas. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas formal, yang merupakan direktur utama dari kantor pusat, melangkah maju ke depan panggung. Ia menatap Arya dengan tatapan penuh amarah dan kekecewaan yang sangat besar. Ia kemudian mengalihkan pandangannya kepada Dian dan memberikan anggukan hormat yang sangat dalam. Hal itu seolah mengonfirmasi kepada semua orang di ruangan itu bahwa Dian memanglah sosok di balik layar yang selama ini menyelamatkan kontrak-kontrak besar perusahaan melalui strategi cerdasnya. Citra akhirnya jatuh terduduk di lantai panggung dengan wajah yang tertutup rambutnya. Tangisnya pecah seketika, bukan karena ia menyesali perbuatannya, melainkan karena ia tahu bahwa karirnya telah tamat malam itu juga. Semua orang di dalam aula kini menatap Arya dan Citra dengan pandangan menghina, sama persis dengan cara mereka menatap Dian saat mengusirnya dari rumah tempo hari. Dian mengambil sebuah mikrofon dan mulai berbicara dengan nada yang sangat tenang namun berwibawa. Ia mengatakan bahwa kejujuran adalah mata uang yang paling berharga di dunia ini, dan siapapun yang mencoba memasukkannya demi sebuah jabatan, akan segera jatuh dengan sendirinya. Dian menyatakan bahwa ia sudah menyerahkan segala urusan hukum kepada pihak berwajib dan tim audit internal yang sudah menunggu di luar pintu aula. Alhamdulillah, kebenaran tidak pernah datang terlambat, gumam Dian pelan namun cukup terdengar oleh Arya. Arya mematung, menyadari bahwa ia telah membuang sebuah permata demi sebuah kerikil yang ternyata hanya membawa kehancuran bagi hidupnya. Kebenaran yang selama ini ia tutup-tutupi dengan sangat rapi, kini terbongkar di hadapan publik di saat ia merasa sedang berada di puncak dunia. Rencana pernikahannya dengan Citra, jabatan manajer yang baru saja ia dapatkan,
dan kehormatan keluarganya kini hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan menit. Di sudut ruangan, Ibu Sari hanya bisa menangis sesenggukan, menyadari bahwa menantu yang ia sebut beban, justru adalah satu-satunya orang yang selama ini menjaga martabat keluarganya tetap tegak. Dian hanya menatap mereka untuk terakhir kalinya, sebelum ia membalikkan badan dan bersiap untuk menutup lembaran pahit ini selamanya. Dian melangkah turun dari panggung dengan sangat tenang, membiarkan kebisingan di belakangnya menjadi latar belakang dari langkah barunya. Di tengah kekacauan itu, petugas keamanan dan kepolisian masuk untuk mengamankan Arya serta Citra yang terbukti melakukan tindak kriminal secara sistematis. Wajah-wajah tamu undangan yang tadinya memuja Arya, kini beralih menatapnya dengan rasa jijik. Saat Dian hampir mencapai pintu keluar aula yang megah itu, langkahnya tiba-tiba terhenti karena seseorang menarik ujung bajunya dengan sangat kuat. Itu adalah Ibu Sari. Wanita tua yang tadinya begitu sombong itu kini berlutut di lantai sambil menangis terseduh-seduh di depan banyak orang. Ia memegang kaki Dian dengan tangan yang gemetar hebat. "Dian, tolong maafkan ibu, tolong selamatkan Arya, ia anak satu-satunya. Ibu salah. Ibu hilaf karena silau dengan kesuksesan palsu Citra. Kamu adalah menantu terbaik kami, kembalilah pulang. Nak, tolong bicara pada direktur itu agar laporan polisi ini dicabut," pinta Ibu Sari dengan suara yang serak dan penuh permohonan. Dian menarik napas panjang, lalu perlahan ia melepaskan tangan Ibu Sari dari kakinya dengan gerakan yang lembut namun sangat tegas. Ia menunduk sedikit untuk menatap wajah wanita yang selama bertahun-tahun ia layani dengan penuh kesabaran dan kasih sayang itu. "Ibu, bukankah ibu sendiri yang bilang bahwa saya adalah beban yang sudah habis nilainya? Bukankah ibu yang memaksa saya menandatangani surat cerai itu di meja makan tanpa memberi saya kesempatan untuk membela diri sedikit pun?" Tanya Dian dengan nada suara yang datar namun menusuk hingga ke hati. Ibu Sari terdiam membisu, air matanya terus mengalir membasahi pipinya yang mulai keriput. Dian melanjutkan kata-katanya dengan tenang, "Sekarang saya sudah tidak punya nilai lagi bagi keluarga ibu. Jadi untuk apa saya kembali? Saya hanyalah wanita yang dianggap tidak berguna karena tidak berpenghasilan. Biarlah hukum yang bekerja untuk Arya dan Citra, karena keadilan Allah tidak akan pernah salah alamat dan tidak bisa dibeli dengan air mata penyesalan yang terlambat." Tanpa menoleh lagi, Dian berjalan menuju mobil hitam mewah yang sudah menunggunya di depan lobi hotel. Di dalam mobil, ia melihat lembaran surat perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kini, ia benar-benar bebas. Tidak ada lagi beban untuk mengurus orang-orang yang tidak tahu cara menghargai ketulusan. Tidak ada lagi laporan kantor yang harus ia kerjakan secara sembunyi-sembunyi hanya demi menaikkan harga diri suami yang justru mengkhianatinya. Beberapa minggu kemudian, berita tentang kejatuhan Arya dan Citra menjadi buah bibir di berbagai media bisnis. Perusahaan menyita seluruh aset yang dibeli menggunakan uang hasil penggelapan, termasuk rumah yang selama ini ditempati Ibu Sari dengan penuh keangkuhan. Arya dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama, sementara Citra harus menanggung malu dan kehilangan seluruh karir serta nama baiknya di dunia profesional. Ibu Sari kini terpaksa tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil yang sempit di pinggiran kota, meratapi masa tuanya yang sepi dan penuh rasa malu setiap kali teringat bagaimana ia mengusir permata yang sebenarnya dalam hidupnya. Alhamdulillah, batin Dian saat ia melihat pemandangan kota dari balik jendela kantor barunya yang luas. Ia kini sepenuhnya memimpin perusahaan mitra strategis tersebut, bekerja sama dengan kolega internasional yang memang selama ini hanya percaya pada kecerdasan strateginya. Kehadiran Dian kini sangat dihormati, bukan karena siapa suaminya, melainkan karena integritas dan kemampuan luar biasa yang ia miliki sebagai seorang pemimpin.
Dian menyadari bahwa penderitaan yang ia lalui kemarin adalah cara alam semesta untuk mengangkat derajatnya ke tempat yang jauh lebih terhormat. Ia tidak perlu lagi bersembunyi di balik bayang-bayang siapapun. Kini ia berdiri tegak sebagai dirinya sendiri, wanita yang mandiri, berdaya, dan merdeka. Ia mengambil sebuah foto di mejanya, foto dirinya yang sedang tersenyum lebar dengan latar belakang langit biru yang cerah. Perjalanan panjang ini akhirnya sampai pada titik di mana semua kebenaran telah kembali pada tempatnya. Bagi Dian, memaafkan bukan berarti harus kembali pada masa lalu yang menyakitkan, melainkan melepaskan apa yang sudah rusak agar hati bisa bernapas lebih lega. Di penghujung hari itu, Dian menutup tasnya dan berjalan keluar kantor dengan kepala tegak. Ia mengerti satu hal yang sangat penting dalam hidup ini, bahwa pergi bukanlah sebuah pengkhianatan, pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri.